Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Astagfirullahaladzim, nih orang gini mulu sih, astaga gak berubah-berubah deh. Zara. Ya Mas Bedu. Ayo kita mau opening nih, ngapain? Tunda baru udah siap, kok masih ngedumel aja sendiri dari tadi. Abisnya sebel nih Mas Bedu, Zara tuh punya temen ya, nyinyir. Sombong, aku juga punya teman kali. Bukan, maksudnya ini dia nyinyir mulu tiap hari. Pertama nih si A, abis itu besok si B. Padahal udah dikasih tahu, udah dinasehatin, nyinyir kagak hilang-hilang. Udah kayak kepiting ya nyinyir. Makanya kepiting enak, ini nyinyir mah gak enak Mas. Udah kamu terhadap teman kamu kayak gitu, cuekin aja. Gak usah dipikirin. Tapi kan pusing juga Mas kalau seandainya dinyinyirin terus. Nanti tanya aja sama Mama Dede, gimana sih Islam memandang orang yang suka nyinyir, doyan nyinyir. Iya, tanya Mama aja ya. Tanya Mama, biasanya kelihatan nih. Oh, kalau yang suka nyinyir. Kenapa? Bibirnya kenapa? Pandai nyinyir. Yaudah, yuk ada Bawi. Kita buka acara kita dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah hari ini senang sekali kita bisa ketemu lagi tentunya di acara kesayangan kita nih. Apalagi kalau bukan Rumah Mama Dede. Dah, Bedu. jangan dipikirin teman yang kayak gitu. Masih aja. Mendingan pikirin keluarga kita aja. Iya, cuman kan kalau temen juga dinyinyirin kasihan Mas Bedu. Gak ada berhentinya. Ya udah, dengan kamu ngomongin teman kamu yang suka nyinyirin, berarti kamu juga lagi nyinyirin teman kamu yang suka nyinyirin. Astagfirullahaladzim, gak mau gitu, gak mau gitu. Ya udah. Waalaikumsalam, Mah. Naon? Ini mah teman Zahra nyinyir mulu, udah dinasehatin, udah dikasih tahu, tetep aja nyinyir mah. Cebrek wae. Gimana tuh mah? Allah lah. Doyan banget kayak nyinyir dia mah. Hobi barangkali. Hobi mah. Karena selalu dilakukan every time, Ngomongkeun batur. setiap waktu, setiap saat ya mah. Ya, sok. Doyan nyinyir. Doyannya. Iya mah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Doyan? Nyinyir. Semua kita tahu yang namanya doyan terus itu doyan. Kedoyanan bedu dukuh terus makan dukuh teureun-eureun. Gak berhenti. Ada orang doyannya nyinyir we. Nyinyir aja. Masya Allah. Yang namanya nyinyir itu menyindir orang. Melecehkan orang lain, merasa dirinya hebat, ngomong sama orang tapi tidak to the point. Tapi melipir. Bagaimana Al-Quran memandang orang yang nyinyir? Kita lihat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin
asa ayyakunu khairum minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Hai orang yang beriman. Yang dihimbau dalam ayat ini hanya orang beriman. Artinya yang sanggup melakukan ini hanya orang beriman. Masya Allah. Di dalam ayat ini orang yang beriman dilarang melakukan 4. 1. Jangan satu kaum mengejek, menghina, menyinyir, mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang ngolok-olok. 2. Jangan kalian perempuan mengejek, menghina, mengolok perempuan lain. Boleh jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Ya Allah. 3. Jangan menghinakan diri sendiri. Yang keempat, jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, dia termasuk orang zalim. Kita lihat. Jangan kalian mengolok, mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Artinya kita, kalau melihat seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, bukan dengan nyinyir, bukan dengan diolok-olok, bukan dengan diejek, tapi dinasehati. Ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi bukan dengan disindir. Kan tidak sedikit yang nyindir-nyindir. Orangnya mending kalau ngerti. Kalau nggak ngerti, kita ngomong udah banyak dosa, dia nggak robah-robah. Harusnya kalau dengan kita lihat hadis yang mengatakan ad-dinu nasihah, agama nasihat, langsung ngomong. Apa yang kamu lakukan salah. Yang kedua, jangan kalian perempuan mengejek, menghina, mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi orang yang diejek, yang diolok, yang dihina, yang dinyinyirin tadi lebih baik daripada ngejek. Dalam ayat ini sangat jelas Allah mengatakan, jangan kalian perempuan. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip, saya juga perempuan. Iya, Ma. Karena kebanyakan yang suka nyinyir, yang suka ngejek, suka nyelenehin ke orang, ngolok-ngolok kebanyakan kaum perempuan. Dulu ngarumpi, ngariung, lakinya pada kerja, ngariung ngobrol. Ngaji, gurunya belum nyampe. Padahal ngaji. Sekarang boleh jadi zaman corona. Ngobrol enggak. Berhadapan muka juga enggak. Tapi, Masya Allah, masih bisa nyinyirin orang dengan jari jemari. Ya Allah. Ini, makanya hati-hati. Jangan kalian perempuan mengejek, menghina perempuan lain. Boleh jadi orang yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau mau ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Diam. Artinya Rasul mengajarkan kepada kita sebagai umatnya hanya 2 pilihannya. Kalau mau ngomong, pikirin benar enggak, baik apa enggak. Kalau misalnya nggak bisa ngomong benar, mendingan lu diam. Diam. Ada peribahasa mengatakan diam itu emas. Emas. Yang mana dulu, kalau dia ngomong orang tersinggung, orang sakit hati, nyindirin orang, lah mendingan diem. Tapi Masya Allah, luar biasa sekarang. Justru kenal enggak, ketemu juga enggak pernah, saudara bukan, tetangga bukan, teman kuliah juga bukan, dinyinyirin itu orang lain. Hati-hati. Jangan menghina diri sendiri, jangan memanggil orang dengan panggilan buruk setelah kalian beriman. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, dia termasuk orang zalim. Artinya apa? Kaum yang mengolok kaum yang lain, perempuan yang mengolok perempuan lain, orang yang menghinakan dia sendiri, orang yang memanggil orang lain dan panggilan buruk setelah dia beriman, ini diwajibkan oleh Allah mereka agar bertaubat kepada Allah. Dalam ayat ini ditegaskan, wa man lam yatub, siapa yang tidak bertobat dengan kelakuan yang 4 ini, mereka orang zalim. Nauzubillah min dzalik. Yang namanya zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hati-hati. Harus sesuai pada tempatnya ya, Ma. Ya, jangan jadi orang nyinyir.
Jangan jadi orang nyinyir. Mas Bedu untungnya mah, Mas Bedu kayaknya jauh dari kata nyinyir ya Mas Bedu ya. Aku tiap hari nyinyir. Itu nyisir Mas Bedu. Kalau enggak nyengir. Nyengir. Udah. Lebih dapat pahala kalau nyengir. Iya. ibadah. Oke Mas Bedu, Mama dan juga jamaah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dan tentunya kita akan bahas lagi mengenai doyan nyinyir. Tetap di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Doyan Doyan nyinyir. Kayaknya berbagi usia ya Mah. Hah? Ada aja orang doyan nyinyir Mah ya. Justru. Makanya Islam mengajarkan, Allah berfirman dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israel 36. 36. Kata Allah di dalam ayat ini, jangan sembarangan ngomong kalau nggak tahu juga sesungguhnya. Kenapa? Telinga, mata, hati, semua dimintai pertanggungjawaban. Yang nyinyir yang bagaimana? Sekarang. Yang namanya individu kita. Apakah baru tahu walaupun acara kita tiap hari? Dengan kelakuan mamah yang sesungguhnya? Belum tentu tahu. Belum tahu. Apakah mamah tahu kelakuan Zahra, kelakuan kalian berempat? Tidak tahu. Tidak tahu ya Mah. Jangan sotoy kita berkomentar. Orang yang punya hobi nyinyir, lihat apapun diomongin. Kecoa beranak aja dia tahu. Ngomong Contoh, CRW itu kan 495 kakak ya. kakak Kalau orang tukang nyinyir, sekarang berita di ujung sini. di RT 1 misalkan. Di RT 1. Satu. Nanti jam 4 sudah sampai di RW 7. Bu, loh, jauh amat pindahnya itu, Bang. Karena apa? Tukang nyinyir ngomong-ngomong dia nggak punya kerjaan. Oh, Biasanya orang yang nyinyir yang waktunya tidak dipakai. sia-sia. Makanya mikirin orang aja. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah demi waktu. Iya. Wal lail, wal fajr, wal asr. Agar kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Kalau orang yang banyak waktunya luang tidak dimanfaatkan dengan kebaikan, pasti waktu yang ada diisi dengan keburukan. Termasuk orang nyinyir. Lah. Soal tahu urusan orang. Iya, iya. Kita aja nggak tahu cerita rumah tangga kita dengan suami kita. Orang yang nyinyir sok nebak-nebak, si bedukan. Tuh tukang nyinyir. Dan itu pasti menyakitkan orang. Iya, iya. Maaf, dimanapun tempat orang yang tipikal seperti ini ada. Kewajiban kita menasihatinya. Iya. Kalau tidak menasihatinya, kita dosa. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Hendaknya kata Allah tiap lingkungan ada orang yang muncul ke permukaan. Yang selalu mengajak orang lain berbuat ma'ruf. Mencegah orang lain berbuat munkar. Dan mereka orang yang beruntung. Kuntum khairu ummatin uhriyat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. 110. Kalian nih umat Islam. Ya Mah. Umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Masya Allah. Kenapa umat Islam yang terbaik kata Allah? Karena selalu mengajak orang berbuat baik. Mencegah orang berbuat munkar. Beriman kepada Allah. Artinya 3 ini yang sada. 3 ya. Mengajak orang berbuat baik. Mencegah orang berbuat munkar. Beriman kepada Allah. Kalau orang nyinyir. Masya Allah mengajak orang lain berbuat jahat. Jadi rugi kita. Nauzubillah. Makanya kalau kita lihat ada orang nyinyir. Jangan didiemin. Kita tegur dengan tangan. Dengan kekuatan, kekuasaan. Kita guru ngaji langsung ngomong. Kita tokoh masyarakat, tokoh agama langsung ngomong kewajiban kita. Tanggung jawab di hadapan Allah. Nggak bisa dinasehatin. Dengan dakwah. Di pengajian sampaikan tentang ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Tidak bisa dengan doa, itulah selemah-lemah iman. Jangan bedu atau Zahra atau kalian mengira. Biarin aja lah, bukan duit. Salah. Lingkungan kita. Kalau kita mendiamkannya, artinya kita mengizinkan mereka menjadi nyinyir. Oke. Mah, kalau nyinyir digunakan sebagai sarana untuk mengkritik seorang pejabat publik yang melakukan kesalahan, misalkan. Karena kesalahan sering di media sosial tuh mah cara mengkritiknya dengan cara yang nyinyir, dengan cara yang apa kayak Nyeleneh. nyindir gitu loh Agak maksudnya. nyeleneh. Apakah dengan nyinyir dan nyiri mereka berasa? Bukankah ada wadah yang disebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat? Rakyat.
Satu kepala mereka mewakili 40.000 kepala kita. Masya Allah. Harusnya mereka berinkognito ke daerah di mana mereka dulu dipilih. Apa yang sudah kami lakukan, terima nggak kalian? Bermanfaat buat masyarakat di sini enggak? Apa kekurangan kami nih, kami wakil kalian. Kami usulkan ke atas itu yang seharusnya punten dalam tanda kutip. Di kita kalau kampanye ramah. Kita ini keluarga, asal saya di kampung encing saya di sini, engkau di sini akrab kita ya. Begitu kepilih, boro-boro datang aja enggak. Ya Allah. Makanya kadang-kadang lebay yang namanya iklan. Kuwakafkan tubuh ini untuk rakyat, boro-boro. Pernah kamu baca begitu? Pernah mah. Makanya. Iya. Kita kan jarang kelihatan. Wakaf tubuh itu kalau ahli warisnya menuntut gimana tuh? Ya iya, itu lebay. Tubuhnya Biasa aja diwakafin kali. ya. Biasa aja kali. Iya. Jadi artinya walaupun tujuannya Jadi untuk yang jangan baik, kalau caranya disindir. yang juga nggak boleh ya, Maya? Lebih baik kita bicara apa adanya. Kalau perlu kita datangi orang yang dulu kita wakilkan. Inilah yang terjadi. Ini yang kami tidak suka. Datang wakil rakyat beberapa orang, ajukan kepada mereka. Karena itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Masya Allah. Nah, Mah, misalnya nih, Mah, punten. Ibu-ibu di komplek pada nyinyir. Nah, kita yang muda misalnya nih pengen ngingetin. Tapi kan agak segen ya Mas Bedu ya. Aduh, mau nasihatin orang tua takut dibilang mulut-mulut gue. Misal. Katanya gitu Di misalnya, Mah. komplek ini, ibunya Zahra termasuk kelompok mereka. Misal. Na'udzubillah, ya Mah. Lu kan jangan ngomong. Lu apa? Anak kecil tahu apa? digituin. Anak masih bau kencur juga lu banyak ngomong. Lebih baik Zahra ngomong sama Mama Zahra. Gitu. Atau Zahra ngomong sama guru ngaji setempat. Oh. Atau Zahra ngomong sama Pak RT. Pak RT. Maaf ya Pak, saya melihat seperti ini buktinya loh. Si Anu yang ngomong di situ ini. Kan kita tahu ini nggak boleh. Tolong ya Pak nasehatin. Saya hanya menyampaikan itu tugas kita. Karena kalau kita ngomong maaf seperti Zahra. Iya, Mah. Nuh, yang seumur-umur emaknya. Kan Iya, dibilangin, lu tahu apa anak kecil? Tersinggung Kita gitu, pura Mah, aja. nanti malah. Makanya dengan cara yang baik, istilahnya mah gini. Airnya bening, ikannya dapat. Iya. Herang China, laukna dapat. Dapat. Bahasa Sundanya begitu. Iya, Mah. Jadi jangan sampai dikubok, salah. Malah runyam. Jadi gitu. Biarkan airnya bening, ambil ikannya kelihatan. Jadi jangan merusak situasi, tapi tetap yang kita tuju itu adalah pasti kena. Pasti kena. Itu maksudnya. Oke. Mah, berarti nyinyir itu nggak sama dengan mengkritik ya Maya? Beda. Beda ya Maya? Yang benar kalau Mamah bilang Bedu, itu mengkritik langsung bicarakan apa kesalahan dia. To the point. Apa kekurangan dia. Iya. Karena kalau nyinyir, merembet, tidak kena masalahnya mah. Bahkan orang bisa salah paham. Bahkan merembet jadi besar, bisa-bisa yang dituntut adalah kita. Iya. Tapi kalau seandainya kita mengkritik, ini loh yang Anda lakukan. Iya. Kami maunya ini loh. Iya. Jangan melakukan itu jelas yang salah, kita tegur. Karena sekali lagi, ad-dinu nasihat. Kewajiban kita memberikan nasihat. Itu harusnya. Berarti Kalau kalau kita dinyinyirin Mah. Nah, tuh. Nyinyirin kan dinyinyirin dengan arti kan kayak direndahin kemampuan kita. Kayak misalkan, lu bisa apa sih lu, paling juga Ya Allah. dinyinyirin seperti itu. Oke. Dan ini banyak terjadi. Iya. Orang nyinyirin kita, Allah lu bisa apa si Zahra, belagu banget jadi orang. Na'udzubillah. Jangan marah, itu tantangan, itu ujian. Tunjukkan kepada mereka yang merendahkan kita, gue mampu, gue sanggup. Tapi tetap kita belajar. Belajar dengan yang lebih hebat daripada orang yang nyirin kita. Masya Allah, ya. Muncullah kita ke permukaan. Orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang banyak yang nyinyir, tapi dia maju terus karena ada Allah. Saya yakin, saya kerja karena Allah. Aku Kalau yakin. kita bikin yang nyinyirin, menderita batin, kurus, Kurs. bengek, Nyiksa ya. gantungan, Aduh. kemudian juga wassalam. Nah, kecepatan jangan dulu ya. Berkarya dulu. Tapi kita. sebentar. Kalau ada orang nyinyir, kita berkaca. Apa yang nyinyir benar nggak? Karena orang yang nyinyir sama kita, artinya dia tidak suka dengan kita, benci sama kita, biasanya ngomongnya jujur tentang kekurangan kita. Ambil hikmahnya, perbaiki kesalahan kita yang orang tidak suka. Masya Allah. Nggak perlu bayar kan? Nggak perlu bayar, enak Mah. Nggak perlu panggil konsultan. Iya, langsung konsultan yang asli. Datang, nggak suka sama gue. Nggak muluk-muluk, nggak asal Nggak apa usah senang. bayar, nggak usah janji waktunya kapan. Iya bener-bener. Jangan marah juga dikritik orang. Alhamdulillah banyak yang kritik. Coba kalau orang yang suka sama kita.
berbuat buruk dipuji, puji. Diain aja ya, Ma ya. Bener-bener. Itu ya jadi keuntungan buat kita ya, Bang. Kita Keuntungan. ambil pelajaran dari Makanya ini, Mamah tuh istilah kasarnya udah banyak makan asam garam. Pengalaman itu pelajaran yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah termasuk kuliah. Iya, Ma. Oleh karena itu, inilah yang terjadi kalau ada orang nyinyirin kita, koreksi diri. Benar nggak omongan dia? Perbaiki diri. introspeksi diri kita. Betul. Oke. Ma asoba bi musibatin pabima kasabat aidikum wa yafu an katsir, musibah yang menimpa kalian dinyirin orang karena kelakuan kalian sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Begitu Allah berfirman As-Surah 30. Baik, jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Udah nggak kaku lagi pinggang aku, soalnya aku udah ikutin saran dari Mbak Lola Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mama, wabarakatuh. Mas Bedu, Ipa, Nabawi, semua pemirsa Rumah Mama Dede. Seneng ya lihat Bedu? Asik. Nih kalau sepedaan juga kayaknya udah enak banget kan? Udah enak banget. Iya. Pokoknya makasih banget buat informasinya Mbak Lola. Akhirnya aku udah ngeraku lagi pinggangnya. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin, Amin. amin. Iya nih pemirsa di rumah nih ya. Supaya sendinya nggak kaku dan nyeri, ada kuncinya. Yang pertama tetap beraktivitas. Yang kedua tetap berolahraga, jaga daya tahan tubuh dan minum well move. Insya Allah sendi ya dan daya tahan tubuhnya selalu terjaga. Well move adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendi jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Well move diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa dan Jepang. Well move ini bahan bakunya alami, diambil dari tulang rawan ikan laut. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Kandungan well move ini juga dilengkapi dengan vitamin C dan zinc yang memang berperan untuk menjaga daya tahan tubuh. Apalagi sekarang lagi zamannya pandemi COVID-19 ya. Jadi minum well move ini bukan saja mengatasi nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga daya tahan tubuh. Tapi harus diperhatikan nih minum well move-nya ya. Supaya hasilnya maksimal, minum well move-nya 3 kali sehari 1 kaplet ya. Well move ini terjamin halalnya karena well move sudah mendapatkan sertifikat halal dan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi udah tahu semua dong, rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Buktinya well move harganya terjangkau, cuma 20 ribuan. Kalau yang lain, cek aja sendiri. Nah ibu-ibu sekalian, kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih Bu, beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Tentu tidak ibu-ibu ya, yang mahal mah jelas ngambil untungnya kebanyakan. Yuk yang mau cari well move bisa di apotik, toko obat, atau minimarket yang deket aja sama rumah. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Sarah silakan. Iya, Tanyakan ke Mah, Mama dari ada jamaah yang ada di Instagram. Pertanyaan dari jamaah tentang doyan nyinyir. Oh, Yang pertama dari @anifarida85. oke. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam 85. Bagaimana dengan orang yang ketika dinasehati, tolong jangan terlalu nyinyir. Itu kan teman kita. Jawabannya ini bukan nyinyir tapi fakta, katanya gitu. Terus mau pergi dari situasi atau kondisi tersebut juga nggak enak. Akhirnya mengalihkan pembicaraan supaya dia nggak nyinyir lagi. Tapi balik lagi, nyinyir lagi. Gimana mah? Akhirnya saya pura-pura ada urusan dan pergi. Saya yakin kalau itu yang Anda lakukan artinya orang tadi sahabat Anda. Artinya orang tadi dekat Anda. Ngariung kan ngobrol. Betul, ya. Dia nyinyirin orang, ditegor. Bukan nyinyir, gua mah ngomong apa adanya. Dialihkan, ngobrol, ke situ lagi, balik lagi.
Kalau memang dia sahabat Anda, lebih baik langsung ngomong. Langsung. Demi kebaikan persahabatan kita. Apapun yang terjadi, saya yakin kita yang namanya punya sahabat tidak ingin sahabat kita celaka. Bener nggak? Betul. Maka kewajiban kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Lu pokoknya omongan lu gua nggak suka. Ya. Tanya sama yang lain, pasti yang lain nggak suka. Nah, dialihkan. Balik lagi ke situ. Kita ngomong lagi. Sengaja gue alihin omongan lu, biar lu nggak masuk ke situ karena gue tahu dosa. Lu kan tahu kan, pernah dengar gak dosa kan? Makanya gue alihkan percakapan. Lu balik lagi, lu maksa banget ngejelekin orang. Apa lu nggak pernah berbuat salah? Jadi kalau orang itu memang maksa ngeyel, tahu nggak ngeyel kamu? Tahu Mas. Bandel. Maksa, bandel, balik lagi. Bandel. Kita sadarkan, emang lu nggak pernah salah. Bisa-bisa lebih baik dia daripada kamu. Itu wajib kita menasehati. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang yang beriman, jangan kamu mengolok mengejek orang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik daripada kita yang mengejek. Sadarkan. Lu Sadarkan. gak pernah salah loh. To the point ya Mah ya. Iya, kalau masih Langsung gitu, udah aja. bandel, udah daglog tuh orang. Ya kan? Iya Mah, ujung-ujungnya Mah mau nyundutin temannya sendiri Ya, namanya itu yang salah. Makanya sadarkan, bisa jadi kata Allah dalam ayat ini, kita lebih banyak jeleknya daripada yang diomongin. Ya, namanya juga doyan nyinyir. Oh iya. Doyan itu nggak ada bosan-bosannya, suka terus doyan. Mending doyan es Pengen krim terus gitu ya Maya. daripada doyan nyinyir ya Mah. Iya. Lebih enakan es krim. Makanya akhirnya daripada labenya jadi nyinyir. nyinyir, betul. Mas Bedu Mulutnya silakan. Karena nyinyir jadi nyinyir. Coba bener nyinyir. Nyinyir, Mah. Nyinyirnya Mas Bedu lucu ya Mah. Kita ke penanya selanjutnya ya Maya. Iya. Berdua apa cara nih? Mas Bedu silakan. Oke. Baik ya Maya. Nih Mah. Naon? Dari dari dan.oh_haru. Haru. Ya, Terharu barangkali dia. iya terharu Bang. Sok. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Mah galau nih Mah. Aya naon? Mah, saya kan orangnya ceplas-ceplos tuh Mah. Ya kan, jadi kalau ada orang yang nggak suka, saya ngomong apa adanya. Tapi kata teman saya tuh nyinyir banget Mah. Tapi maksud saya nggak begitu sebenarnya Mah. Misalnya nih Mah, ada teman saya yang dandannya berlebihan. Saya bilang, ih apaan sih? Kayak pakai tepung muka lu ketebelan. Dia bilang saya nyinyir. Oke, begini. Kalau memang itu nyata, sekali lagi, kalau dia emang akrab dengan kita, kewajiban kita, tegor. Dada lu kelebihan tuh, nggak pantas. Bibir lu kemerahan, kayak habis makan orok. Karena daripada teman kita dinyinyirin orang, mending kita nasihatin, dia sahabat saya, emang terus terang. Tapi ceplos-ceplos di jalan yang benar. Tidak ada niat untuk menghina orang. Misalnya mah ketemu Jahrah. Iya. Merah bibirnya. Jahrah, iya, sorry Ma. ya. Iya, Ma. Kalau bareng ikut acara mama, Iya, bibir jangan kemerahan. Kayak orang habis makan orok. Nah, gitu kan. iya. Itu menegur Siap. karena dia anak saya. Wajar. Siap. Jadi niatnya bukan nyinyir, bukan menghina dia. Menyadarkan bahwa itu lebih. Karena dalam Islam khairul umur awsatuha. Jangan berlebihan. Pertanyaan dari hamba Allah. Sok sama Allah. Galau Mah. Kenaon? Mas saya sudah lama dinyinyirin sama tetangga. Katanya saya sok kaya. Padahal saya merasa biasa-biasa aja. Gak pernah pamer apapun ke mereka. Saya harus gimana ya Mah? Maaf, boleh jadi tetangga Anda itu syirik. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. An-Nisa 32. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan, perempuan dapat bagian dengan apa yang kalian usahakan. Anda kalau tetangga Anda nyinyir, sok kaya. Kalau kita tidak merasa seperti itu, tidak sombong, berpijak di tanah, orang mau ngomong apa biarin, dia ngomong begitu, saya yakin. CRT aja 45 orang misalnya. Kalau dimakan CRT 45 orang. 45. Ya, kalau hanya dia yang nyebelin, yang 44 baik, artinya memang itu yang nguji kita. Bodoh amat, emang gue pikirin. ya. Lama-lama sutris, lama-lama wassalam. Wassalam. Yang kita pakai buat istirahat aja. Ya iya. Lama silakan. Jangan Anda berharap Ya. seluruh RT, seluruh RW semua suka dengan kita. Iya. Jangankan kita siapa kita. Iya. Rasul sendiri ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang
yang ingin membunuhnya sekaligus. Makanya enjoy, dia adalah ujian buat saya harus lulus begitu. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Makasih ya Mama, udah jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Sekarang Mama boleh istirahat dulu. Tok. Nah, Mas Bedu, Ya. itu tadi kata Mama. Jadi kita harus pinter-pinter jaga lisan kita. Jadi sama teman, sama keluarga, tetangga juga semua harus dijaga ya lisannya. Bener banget Zara, ya kita itu harus terus berusaha menjaga lisan kita, Ya. ya baik dari dalam diri maupun dari luar diri kita. Bentar Mas Bedu, jaga dari luar diri tuh gimana maksudnya Mas Bedu? Menjaga dari luar tuh maksudnya gini nih Zara nih, kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut, karena kan itu tempat keluarnya lisan, ya kan, Ya. supaya tetap bersih dari dalam dan juga bersih dari luar. Wah Zara tahu nih, pasti Mas Bedu bersihin gigi dan mulutnya pakai pasta gigi Sasha kan? Nah tuh Zara masih inget. Ingat dong. Nah ya udah kalau itu sekalian ya, Mas Bedu ingetin lagi nih. Nih, buat jamaah juga berarti ya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, bau mulut dan juga gigi berlubang. Oh gitu, Masya Allah ya Mas Bedu. Halal juga kan ini pastinya? Pasta gigi Sasha ini sudah terjamin kehalalannya dan aman digunakan setiap hari karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Wah keren ya Mas Bedu. Selain itu ya, kita kan juga semua tahu kalau siwak itu adalah bahan alami yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi insya Allah kalau kita menggunakan pasta gigi Sasha, artinya selain menjaga kesehatan mulut dan gigi, kita juga sudah seperti menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, lengkap banget ya Mas Bedu. Selain menjaga kebersihan gigi dan mulut kita, supaya lisan kita terjaga dari dalam maupun luar. Nah tentunya juga menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar banget Zara. Karena Zara luar biasa, Bedu kasih satu. Nah, Yeay, terima kasih Ama Mas juga Bedu. Bedu kasih Dimah. Tuh, Masya ya, Mah? Allah. Alhamdulillah, Mama juga kebagian. Iya, Aduh, Mah. Sasa siwak ini sudah terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, Mama dan keluarga di rumah pakai setiap hari. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Bedu. Zahra habis ini mau langsung ajak teman-teman Zahra untuk pakai pasta gigi Sasha setiap hari. Nah, bener banget tuh Zara. Ajak yang banyak Zara ya. Sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Nah, jamaah di rumah juga ya. Coba gunakan pasta gigi Sasha. Sasa, Pasta gigi halal bersiwak. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk Anda tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Mah dari jamaah. Sok. @sohibul_oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Galau nih Mah. Naon? Kalau nyinyir untuk kebaikan boleh nggak ya Mah? Misalnya nasehatin teman yang nggak pernah atau jarang sholat. Ingatin yang suka ngegosip di kantor. Saya sih ngomonginnya nggak kasar dan nggak galak Mah. Tapi saya ulang-ulang aja biar pada sadar. Makasih Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Maaf, kalau misalnya teman-teman nggak pernah sholat, disindirin aja. Ngerti nggak dia? Iya. Bahkan yang amat takut, Allah mencatat kita nyinyir ini jadi dosa karena kebawa setan. Astagfirullah. Lebih baik gini, kenapa sih nggak pada sholat? Kan rezeki tiap hari dikasih oleh Allah. Iya. Badan sehat dari Allah, mata bisa melihat karena Allah, telinga mendengar karena Allah. Kenapa sih nggak syukur nikmat? Tuh lihat teman-teman kita, si Anu mati umur sekian. Astagfirullah. Keluarga kita mati umur sekian, tetangga kita. Lu nungguin mati, mendingan ngomong langsung daripada disindirin. To the point ya Mas ya. Iya, kalau Mama sih. Oke. Iya. Jadi sudah jelas bahwa walaupun untuk menasehati, untuk mengingatkan sesuatu yang baik dengan cara yang baik juga. Cara Karena yang Lebih baik bicara langsung, Bicara langsung. daripada nyinyir. Daripada nyinyir. Daripada nyindirin orang. Betul.
Betul. Takut-takut dia bukannya berterima kasih malah makin sakit hati di sini. Makin sakit hati, melebar. Belum lagi ntar kita ngomong lagi ke orang, dia ngadu sama temennya, makin banyak masalah. lebar. Aturan satu selesaikan, melebar. Melebar ke masalah yang lain. Repot. Iya ya. Jangan sampai melebar ke masalah yang lain yuk. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah Yuk. agar kita terbebas dari orang yang suka menyindir. Yang doyan. nyinyir. Supaya kita juga jangan nyinyir ya. Daripada doyan nyinyir, lebih baik doyan zikir. Oh, Masya Allah. Amin. Yang penting jangan selalu nyinyir. Iya, zikir nanti gigi kering. Ntar kering giginya. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus kita ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar kita bisa melawan godaan setan ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya Maya. Ya. Terus kita bisa selalu menjadi orang yang beriman. Mari Mah kita berdoa bersama-sama. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan mulut, lidah oleh-Mu ya Allah. Sehingga kami bisa berbicara, bisa bercerita, bisa berkata-kata. Namun Engkau pun menyampaikan kepada kami agar jangan sampai kami mengatakan sesuatu yang tidak baik. Rasul pun mengajarkan kepada kami. Ada dua pilihan yang beliau sampaikan berat kami ada umatnya. Yang pertama, kalau berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Begitu Rasul mengajarkan kepada kami. Namun kenyataannya dalam diri kami, masyarakat kami. Selalu banyak orang yang banyak berbicara. Bahkan berbicaranya ngawur, bahkan nyindir, nyinyir. Bahkan ada yang doyan dengan nyinyir. Ya Allah, sadarkan kami. Bahwa nanti di yaumil akhir, orang yang nyinyir mulutnya dibuka oleh-Mu ya Allah. Rasul ketika Isra Mi'raj dia melihat ada orang yang mulutnya dibelah sampai ke kuduk mereka. Dan mereka terus menjelma kembali, dibelah kembali dan seterusnya. Itulah perbuatan orang yang nyinyir, bahkan orang yang suka nyinyir. Ya Allah, sadarkan kami, tunjukkan kepada kami ke arah mana kami yang harus melangkah. Kami yakin apapun yang Engkau berikan kepada kami, insya Allah kami tahu itulah yang terbaik dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih ya Maya buat ilmu dan tausiahnya Maya. Zahra terima kasih ya. Terima kasih Mas Bedu. An-Nabawi terima kasih buat musik dan lagu ini. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.